Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin ya seputar dunia kripto, apa yang sedang terjadi saat ini dan kira-kira apa nih berita yang lagi hot teman-teman. Mungkin kita akan langsung masuk ya, tapi sebelumnya kita update market dulu seperti biasa. Di sini ya, kalau kita ngelihat kondisinya saat ini untuk cryptocurrency tidak terlalu bagus teman-teman. Ada koreksi yang cukup signifikan ya selama satu hari terakhir ini. Market cap tiba-tiba anjlok di 9,7%, dan untuk volume marketnya juga menurun di 8,99%. Dan untuk Fear and Greed Index-nya ya, kalian bisa ngelihat ini mengalami penurunan teman-teman. Skornya kemarin sempat hampir di 40 ya, 39, sekarang turun lagi ke 24. Ini berarti tandanya para investor masih cukup ragu ya untuk menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kita ngeliat harga Bitcoin saat ini, Bitcoin turun ya teman-teman, koreksi di 9,77%. Ini hampir 10% hanya dalam satu hari aja. Harga jualnya turun lebih dari 10.000 dolar ya teman-teman. Kemarin sempat sampai di 95 ribuan ya, dan sekarang menurun di 83.000 dolar. Dan kalau kita ngeliat juga ini impactnya kepada seluruh ekosistem tentunya ya. Di sini Ethereum terdampak sangat keras teman-teman. Koreksinya signifikan banget. Di sini koreksinya hampir di 13%, dan harga jualnya sudah di 2.000 dolar ya. Ini kalau ada koreksi lagi sedikit, ini bisa turun dari 2.000 dolar. Dan kalau kita ngeliat kondisi meme coin saat ini ya teman-teman, dalam 1 jam terakhir memang mengalami peningkatan, tapi kalau kita ngeliat juga ini dalam satu hari terakhir terdampak sangat signifikan ya. Ini koreksinya cukup dalam ya teman-teman. Dari top 5 meme coin aja kita bisa ngeliat Dogecoin koreksi di 12% lebih, kemudian Shiba Inu koreksi hampir di 10%, PP koreksinya di 16% lebih, dan kemudian Official Trump di 17%, dan Bong juga di 17%. Ini kondisi yang kurang bagus ya teman-teman untuk cryptocurrency. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi terangnya ya, ini bisa menjadi potongan harga yang sangat bagus teman-teman. Kalian bisa masuk tentunya dengan harga yang lumayan murah. Kira-kira seperti itu ya. Dan seperti tadi yang saya bilang ya teman-teman, saya akan ngebahas bagaimana kondisi kripto untuk kedepannya, dan ada berita terbaru apa untuk hari ini. Kita akan langsung masuk ya teman-teman. Yang pertama di sini ya, saya pengen ngebahas terkait ada apa di balik penurunan market saat ini, atau ada apa di balik anjloknya market secara gila-gilaan saat ini. Kalau kita ngeliat di inti beritanya ya teman-teman, pasar kripto sekarang ini kehilangan keuntungan, dan ini dilansir dari Bein Crypto ya teman-teman. Total market cap kripto anjlok 381 miliar dalam 24 jam terakhir aja, dan kini berada di 2,71 triliun. Penurunan ini terjadi di tengah gejolak pasar yang lebih luas, menghapus seluruh keuntungan yang diperoleh selama akhir pekan. Dan kalau kita ngeliat faktor utamanya di sini ya teman-teman, ini terjadinya CME gap ya, yang menyebabkan Bitcoin ini harus menyeimbangkan harga teman-teman, atau harus menyelaraskan harga dengan yang terjadi di CME. Dan apa itu CME gaps? Di sini mungkin saya akan sharing sedikit ya teman-teman. Jadi CME gap sendiri ini terjadi ketika perdagangan atau trading Bitcoin future ya di CME atau di Chicago Mercantile Exchange ini tutup pada akhir pekan, sementara harga Bitcoin tetap bergerak di pasar lainnya. Nah, jadi bisa kebayang ya teman-teman. Jadi di sini ada salah satu exchange untuk trading future, yaitu namanya CME atau Chicago Mercantile Exchange. Dia itu tutup pada weekend, dan sementara kalau kalian ngelihat ya untuk trading Bitcoin di tempat lain seperti mungkin di Binance ataupun di exchange-exchange yang lain, itu kan setiap hari buka ya. Nah, dari situ ya otomatis ketika CME buka lagi waktu hari Senin, ini otomatis akan ada gap harga ya di antara CME dan juga di exchange yang lain. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini penting? Kalau kita ngelihat di sini ya, secara historical di sini Bitcoin sering banget ya balik ke level-level untuk mengisi gap yang terjadi. Untuk apa teman-teman? Supaya seiring sejalan. Dan memang itulah yang terjadi. Makanya ini penting banget. Dan apa dampaknya sih bagi pasar teman-teman? Kalau kita ngelihat saat ini ya, para trader dan investor sedang mengamati pergerakan Bitcoin untuk menentukan apakah harga akan terus naik atau akan turun mengisi CME gap yang baru terbentuk. Nah, jika Bitcoin berhasil menutup CME gap-nya di 92.800 sampai 94.000 dolar, ini bisa menjadi indikasi tren kenaikan yang lebih lanjut atau akan terjadi siklus bullish ke depannya. Namun jika Bitcoin justru turun kembali ke kisaran 84.000 sampai dengan 91.000 dolar, ada kemungkinan akan terjadi koreksi dulu sebelum harga kembali stabil. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang baru terjadi secara signifikan ini, ya memang betul teman-teman, setiap minggu ini sebenarnya terjadi. Makanya ada juga fenomena Black Monday ya, seperti yang kita tahu bersama. Tapi untuk yang saat ini
ya teman-teman, ini gapnya lumayan besar. Jadi gap yang lumayan besar ini harus diisi ya, sehingga Bitcoin ini harus turun dulu, harus mengisi gap tersebut untuk bisa sama-sama menyamakan harga lagi dan bisa naik untuk siklus yang lebih lanjut. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya teman-teman, sedikit terkait CME gap ini. Dan untuk faktor yang keduanya di sini ya teman-teman, ini Trump resmi menerapkan tarif perdagangannya atau tarif impornya. Di beritanya di sini Donald Trump mengkonfirmasi ya bahwa tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko akan berlaku pada 4 Maret 2025 ini. Meskipun pasar sebelumnya berharap kebijakan ini akan kembali ditunda. Tapi nggak lama ya setelah pengumuman ini, Gedung Putih juga mengkonfirmasi bahwa Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif impor Cina menjadi 20%, yang berarti kenaikan 20% ini akan terjadi dalam 2 bulan terakhir terhadap tarif Cina. Jadi itu ya teman-teman, yang terbaru sudah diterapkan lagi ya tarif perdagangan impor untuk Cina sebesar 20%. Dimana yang kita tahu bersama di bulan Februari kemarin itu sudah ditetapkan untuk Meksiko dan juga Kanada ya teman-teman. Dan untuk bulan Maret ini diterapkan terhadap Cina. Jadi otomatis ini juga akan menimbulkan gejolak untuk ekonomi dunia teman-teman. Dan tentunya pasti akan berpengaruh juga terhadap cryptocurrency. Jadi ini ya teman-teman faktor-faktor atau alasan dibalik fluktuasi market saat ini. Jadi buat kalian semua saya harap kita tidak perlu panik, karena memang fluktuasi seperti ini sering banget terjadi, dan saya yakin ya dalam beberapa waktu dekat ini kemungkinan besar pasar ini akan kembali stabil lagi. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan panik, jangan sampai kalian cut loss ya teman-teman. Kalian harus benar-benar bijak untuk menentukan keputusan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Dan mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah nontonin video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sebelum saya tutup teman-teman, saya mau disclaimer untuk kalian semua. Di dalam video ini saya tidak mengajak kalian untuk melakukan investasi ataupun membeli aset. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini sifatnya adalah informasi dan juga edukasi. Yang paling terpenting adalah buat kalian semua tetap harus lakukan riset mandiri ya, atau do your own research, agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.